Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Syarifatul Nadia dari Prodi Matematika. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya ya, tentang kemonotonan dan kecekungan. Sebelumnya, kemonotonan itu dapat didefinisikan jika f aksen x lebih dari 0 atau positif, maka f monoton disebut naik ya. Jika f aksen x lebih dari 0 atau positif, maka f monotonnya itu naik ya. Dan jika f aksen x kurang dari 0 atau negatif, maka f monoton tersebut turun ya pada selang tertentu atau pada selang yang didapatkan. Nah, sekarang kita terdapat soal, gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. Nah, terdapat fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 12x. Nah, supaya mempermudah kita untuk mencari apa ini monoton naikkah atau monoton turun, kita mencari fungsi gx monoton naiknya. Syaratnya apa? Tadi itu ya, ketika f aksen x lebih dari 0 atau positif. Nah, kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut ini ya, dapat dihasilkan 6x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 12 lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Dari mana 6? Dari 2 kali 3 sama dengan 6x ya, dapat dihasilkan 6x. 2 dari 3 dikurangi 1 ya, jadi 2 karena sudah dikali ke bawah kan ya. Ditambah 18x. 18x itu dari 2 kali 9 18 ditambah 12. Karena ini turunan, jadi x nya nggak usah dibawa ya, karena ini ada kuadrat makanya dibawa. Lebih dari 0. Nah, dari fungsi pertama ini ya, fungsi pertama yang kita dapatkan, kita bisa membagi fungsi ini supaya lebih mudah ya, supaya diperkecil lah, dibagi 6 ya, dapat dihasilkan x pangkat 2 ya ditambah 3x ditambah 2 lebih dari 0. Nah, dari hasil pembagian turunan pertama ini dapat kita faktorkan ya, karena turunan ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini ada pertidaksamaan kuadrat ya, di sini x pangkat 2. Jadi kita faktorkan menjadi x min 1 dan x min 2 lebih dari 0. Nah, setelah kita mencari faktor atau menghasilkan faktor, kita dapat menemukan titik pecahnya ya, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nah, supaya lebih memudahkan kita untuk menentukan ini monoton naik atau monoton turun ya, anggap saja ini garis titik 1 ya, ini titik 2. Nah, di sini plus, di sini min, di sini plus ya. Kita terlebih dahulu menentukan monoton naiknya. Monoton naik f aksen x lebih dari 0 atau positif, maka kita untuk mencari f monoton naiknya itu kita tarik titik 2 ya, titik 2 itu ke arah positif. Nah, begitupun titik 1 kita tarik ke arah positif, maka dapat kita hasilkan gx ya, tadi itu g aksen x. Fungsi g aksen x nya itu dapat kita hasilkan minta hingga ya, 1
tak hingga. Ya. Kenapa tak hingga? Karena kita nggak tahu setelah 2-nya itu angka berapa dan setelah 1-nya itu angka berapa ya. Nah, sekarang kita menentukan G aksen X monoton turunnya. Nah, kita tarik saja. Kalau monoton turun kan tadi kurang dari 0 atau negatif. Nah, sekarang kita tarik titik 1 ke titik 2 di daerah sini negatif ya. Jadi kita mendapatkan monoton turunnya itu 1,2. Nah, dan sekarang ada kecekungan ya. Kecekungan juga dapat didefinisikan jika F double aksen X lebih dari 0 maka F cekung naik ya pada selang tertentu. Kenapa double aksen? Karena di sini kita menggunakan turunan kedua ya. Kalau tadi yang monoton itu kita menggunakan turunan pertama dan sekarang kita menggunakan turunan yang kedua ya. Jika F double aksen X lebih dari 0 maka cekungnya itu naik ya. Dan jika F double aksen X-nya itu kurang dari 0 maka F cekungnya itu turun. Nah, sekarang terdapat soal gunakan teorema kecekungan untuk menentukan di mana fungsi yang diberikan cekung ke atas dan di mana cekung di bawah. Dan cari juga semua titik beloknya. Nah, kita mencari titik beloknya juga selain memberikan mencari cekung atas dan cekung bawahnya. Ya. Sama seperti monoton tadi, cuman bedanya ini menurut saya ya ini sama. Tapi cuma bedanya ini menggunakan turunan kedua ya. Kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Dapat dihasilkan 4x pangkat 3 dikurangi 18x pangkat 2 ditambah 48x ditambah 3x ini lebih dari 0 ya. Sorry ya, ini harusnya dapat dihasilkan 4x pangkat 3 dikurangi 18x pangkat 2 dikurangi 48x ditambah 3 lebih dari 0. Nah, setelah kita mengetahui turunan pertamanya, kita terus mengetahui juga turunan keduanya. Nah, dapat dihasilkan turunan kedua 12x pangkat 2 dikurangi 36x dikurangi 48 lebih dari 0 ya. Dari fungsi dari turunan kedua ini kita juga dapat disederhanakan ya, dibagi menjadi 12 dapat dihasilkan x pangkat 2 ini pangkat 2 ya, x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 4 nah, sama dengan lebih dari 0. Nah, dari fungsi ini dari turunan ini kita dapat memfaktorkan ya menjadi x min 4 dan x plus 1 lebih dari 0. Maka kita menemukan titik pemecahnya ya. Titik pemecahnya itu jadi x pangkat 4 x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Nah, seperti tadi itu ya, supaya kita memudahkan. Nih, sekarang kita sudah menemukan titik pecahnya nih. Jadi kita cari ini cekung naik atau cekung turun. Anggap saja ini titik min 1 dan ini 4 ya. Di sini plus seperti tadi, di sini min, di sini plus ya. Titik 4 ini kita tarik ke plus karena kita akan mencari cekung naik dulu ya. Syaratnya itu kan F double aksen lebih dari 0 atau positif, jadi kita tarik ke arah positif. Nah, jadi titik cekungnya ini dapat kita
cekung naiknya ya. Jadi dapat kita hasilkan cekung naiknya itu min tak hingga, min 1 dan 4 tak hingga, tak hingga ya. Lalu cekung turunnya kita tarik saja min 1 dari titik min 1 ke 4 ya, jadi ke sini ke arah negatif ya. Jadi cekung turunnya itu min 1,4. Sekarang kita menentukan ininya ya, menentukan titik belok. Apa itu titik belok? Titik belok itu mencari nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X ya. Nilai X tadi itu nilai yang kita dapat dari pemfaktoran tadi ya ke dalam fungsi awal. Fungsi awalnya itu ya X sama dengan X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3 dikurangi 24X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1. Tadi udah kita dapatkan ya nilai X-nya, yaitu 4 dan min 1. Maka kita masukkan ke fungsi Q min 1 sama dengan min 1 pangkat 4 dikurangi 6 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 24 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 1. Nah, dapat dihasilkan 1 ditambah 6 dikurangi 24 dikurangi 3 ditambah 1 sama dengan min 19 ya. Dan sekarang yang X4 nya itu Q 4 sama dengan 4 pangkat 4 dikurangi 4 kali 4 pangkat 3 dikurangi 24 kali 4 pangkat 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 1. Dapat dihasilkan 256 dikurangi 384 dikurangi 384 ditambah 12 ditambah 1, maka dapat dihasilkan min 499. Jadi titik beloknya itu min 1, min 19 dan 4, min 499. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.